Om Swastiastu. Om Anubhadrah Kertawu Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma yang berbahagia, para kaum cendekiawan, kaum akademisi, para maharesi, para sulinggih, para pinandita, dan umat sedharma yang saya kasihi. Kembali lagi bersama saya, Chandra Prawardana. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membicarakan mengenai jenana yatnya secara online. Umat sedharma, seperti yang kita ketahui bersama bahwa ajaran agama Hindu bersumber dari Weda. Weda berasal dari bahasa Sanskerta, berasal dari kata Vid yang berarti pencerahan, mengalami kristalisasi atau penyederhanaan pemaknaan menjadi dari Vid menjadi Vidya. Vidya berarti ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuanlah yang memberikan pencerahan bagi umat manusia. Jadi sepanjang manusia hadir di dunia ini, sepanjang ada peradaban di dunia ini, peradaban apa? Peradaban pembelajaran atau survive dalam hidup, tentu selalu ada yang disebut vid atau pencerahan. Oleh karena itu, dari pencerahan itu, dari kata vid menjadi vidya, maka memunculkan arti bahwa manusia dalam menjelma di kehidupan ini diliputi oleh pengaruh maya atau avidya. Avidya berarti kegelapan. Vidya juga berarti ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Sepanjang manusia hidup, ilmu pengetahuan selalu mengalami perubahan. Oleh karena itu, perubahanlah yang dikatakan kekal. Itu yang disebut ajaran dalam agama Hindu kita mengenal dengan Sanatana Dharma. Sebelum muncul istilah agama Hindu, pertama adalah istilah Sanatana Dharma. Santana Dharma. Santana artinya regenerasi, turun-menurun. Dharma artinya kewajiban, kemuliaan, hukum dasar, pedoman, kebenaran yang dipayungi dari sumber-sumber atau nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai etik, kemudian nilai-nilai acara. Dalam peradaban agama Hindu, kita mengenal ada dua, ada Parawidya dan Aparawidya. Parawidya adalah ilmu pengetahuan yang sifatnya abstrak atau beliau Sang Adikuasa, Tuhan yang Maha Kuasa, melihat bahwa Parawidya itu sebagai salah satu bentuk ilmu yang abstrakis. Kemudian jika kita ingin mengetahui Parawidya, maka terlebih dahulu sebagai insan yang terpelajar kita perlu mendalaminya lewat Aparawidya. Jadi pengetahuan yang sifatnya skala. Dari skala lah yang mengantarkan nantinya ke niskala. Kembali pada ajaran agama Hindu mengenai Veda yang berasal dari Vidya, kemudian Parawidya dan Aparawidya.
kemudian menurun mengkerucut sehingga menghasilkan tri kerangka dasar agama Hindu, yaitu tatwa, susila, dan acara. Tatwa adalah wilayah kebenaran secara logika atau epistemologi, atau sering disebut dengan kebenaran hakiki, sering disebut juga filsafat. Wilayah tatwa itu berasal dari kata tatwa, tat yang artinya that itu artinya keituan, tua artinya kebenaran. Itu adalah kebenaran. Segala yang meresapi ciptaan dari Sang Hyang Widi itu adalah kebenaran, dan semua ciptaannya itu dipayungi oleh kebenaran itu. Jadi Tuhan ada dalam setiap manifestasinya. Jadi sarwam kalu idam Brahman. Tetapi Tuhan juga terdapat di masing-masing ciptaannya. Ciptaannya juga dilindungi oleh Tuhannya. Itu dari kebenaran ketakwaan atau tatwa. Kemudian susila. Susila adalah wilayah kebenaran etik. Jadi kan kebenaran hakikinya atau filsafatnya. Kalau etika, kebenaran mengungkap atau menganalisa ke permukaan, yaitu etika, etos atau susilanya. Dan yang terakhir yaitu acara. Banyak yang membingungkan kadang apa upacara atau upakara atau acara ya. Yang tepat adalah acara, karena di dalam acara itu terdapat upacara dan upakara. Upacara adalah konteksnya atau sinkronisasinya atau hubungannya dengan tempat dan waktu, sedangkan upakara adalah sarana yang dipergunakan sebagai persembahan. Kembali kepada jenanayadnya yang kita akan bahas sekarang. Nah, jenanayadnya secara online yang kita hari ini bahas itu adalah bersumber dari ajaran Weda. Turunannya itu adalah Bhagavad Gita. Bhagavad Gita merupakan salah satu dari bagian Pancama Weda, yaitu Weda yang kelima, diturunkan oleh Sri Krishna kepada Arjuna ketika akan memulai peperangan. Di dalam yatnya ada yang disebut dengan Pancayatnya dan Pancamahayatnya. Dalam Bhagavad Gita Adhyaya 4 Sloka 28 dinyatakan Drawya yatnya, Tapa yatnya, Yoga yajnas, Tata pare swadhyaya, Jenana yajnasca, Asnami yatuta prayasyati. Jadi yajna itu dibagi menjadi 5 komponen penting, yaitu tapayatnya. Tapayatnya itu adalah melalui tapa berata. Drawyayatnya mempersembahkan milik kepada orang yang belum mampu. Kemudian yogayatnya ini mempersembahkan diri. Jadi cita warti nirodah, yaitu bagian dari yoga, di pikiran-pikiran yang tenang dipersembahkan kepada Tuhan. Swadhyayatnya melalui belajar. Kemudian yang terakhir yaitu jenanayatnya. Jenanayatnya ini adalah salah satu bentuk dari penerapan sharing ilmu pengetahuan. Apalagi saat ini tengah adanya pandemi COVID-19, jadi jenanayatnya ini yang dipergunakan. Jenanayatnya bentuk aktualisasi prakteknya dari peradaban Weda, Upanishad sampai zaman milenial saat ini, yaitu berkembang lewat online. Jenanayatnya berasal dari bahasa Jenana, Jenani, penekunnya disebut dengan Jenani. Jenana yang artinya ilmu pengetahuan. Jadi yatnya tidak hanya berbentuk pancayatnya yang kita ketahui, yaitu dewayatnya, butayatnya, pitrayatnya, manusayatnya, resiyatnya, tetapi juga ada yang disebut dengan jenanayatnya. Jenanayatnya ini adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa, bernegara maupun beragama saat ini. Umat sedharma yang berbahagia, kaum insan dan cendekiawan dimanapun Anda berada, banyak polemik yang terjadi saat ini
kan bahwa yatnya bisa membuat umat menjadi sulit untuk beragama. Yatnya dianggap memberatkan. Yatnya hanya mengejar sebuah prestis, pencitraan, status sosial. Yatnya hanya sebagai ajang pamer atau gengsi semata. Kemudian yatnya dianggap sebagai salah satu bentuk untuk ajang kompetisi. Kemudian beberapa oknum juga melihat yatnya adalah sebagai salah satu bentuk komoditi politik, bahkan tidak hanya itu sebagai komoditi politik, tetapi juga sebagai investasi ekonomi dari keberadaan yatnya itu melalui dana-dana hibah, dana bansos dan seterusnya. Tetapi dari berbagai oknum yang terjadi saat ini, bagaimana kira-kira solusi yang bisa diterapkan untuk mengatasi hal ini?